Halo, perkenalkan nama saya David Pramudia, mahasiswa program studi S1 Oceanografi, Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya ingin menceritakan apa yang saya kerjakan untuk tugas akhir saya mengenai studi zonasi daerah estuari Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, berdasarkan fasilitas permukaan menggunakan Citra Satelit 18 dengan dosen pembimbing Dr. Susana Nurjaman SSI MT dan Dr. Eng Aditya R. Kartadikarya MN. Estuari merupakan wilayah peralihan antara lingkungan laut dan lingkungan sungai yang saling berinteraksi. Sebagai daerah peralihan, estuari merupakan daerah yang cocok untuk ikan berkembang biak. Menurut NOAA, 22 dari 32 kota besar di dunia berada di wilayah estuari, sehingga tentunya akan mengancam daerah tersebut. Ancaman tersebut tentunya dapat dicegah dengan meningkatkan pengetahuan mengenai kawasan zona estuari yang dapat dilakukan dengan melihat nilai persebaran salinitasnya. Hal ini biasanya dilakukan dengan pengukuran langsung di lapangan, namun akan memakan waktu dan biaya yang besar, sehingga metode dengan peninjau menggunakan citra satelit adalah langkah efektif yang dapat dilakukan. Muara Gembong sendiri memiliki 60% penduduk yang mengandalkan perikanan, berupa tambak bandeng dan kepiting seluas 10.175 hektar dan merupakan kawasan hutan lindung. Dengan mengetahui perubahan faktor lingkungan seperti salinitas permukaan, dapat mengoptimalkan pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika zonasi perairan estuari di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan salinitas permukaan menggunakan metode penilaian jauh melalui citra satelit. Daerah kajian saya berada di perairan Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan koordinat sebagai berikut dan memiliki batas perairan di Teluk Jakarta, di bagian barat Teluk Jakarta dan di bagian utara Laut Jawa, serta merupakan akses keluarnya sungai. Data yang saya gunakan terdiri dari salinitas permukaan dari pengolahan data citra satelit dan observasi, lalu pasang surut, arus permukaan laut, dan debit aliran sungai. Lalu berikut merupakan algoritma penunggangan salinitas permukaan oleh Woutersen DKK tahun 2008 yang menggunakan band 2, 3, dan 4 dari satelit 18. Sebelum masuk ke hasil, saya sudah melakukan verifikasi data salinitas hasil pengolahan menggunakan algoritma Woutersen dengan data observasi lapangan, di mana dari kedua data tersebut menunjukkan nilai salinitas yang tidak terlalu jauh, sehingga algoritma cocok untuk digunakan pada daerah kajian. Nah, selanjutnya itu hasil zonasi perairan berdasarkan salinitas permukaan. Yang pertama itu pada musim hujan. Berikut merupakan hasil zonasi pada musim hujan dengan gambar yang dibingkai merah, merupakan hasil rata-rata zonasi selama 6 tahun. Serta gambar yang dibingkai hitam merupakan 6 hasil dari masing-masing tahun dari tahun 2016 hingga 2021. Tahun 2018 dan 2019 tidak ditampilkan hasil zonasinya karena adanya tutupan awan pada keseluruhan daerah kajian. Hasil rata-rata menunjukkan tidak adanya perbedaan salinitas rendah yang terlalu jauh ke arah laut. Tersebut terjadi karena ada pengaruh arus laut yang bergerak ke arah timur, yaitu ke hulu sungai. Selain arus laut, angin yang bergerak ke arah utara juga mempengaruhi zonasi dengan salinitas rendah, khususnya tahun 2017. Terdapat anomali yang memperlihatkan adanya zonasi dengan salinitas rendah di tengah-tengah laut lepas, khususnya tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh tutupan awan sehingga tidak menampilkan warna laut yang sesungguhnya. Nah, berikut merupakan hasil zonasi pada musim peralihan 1. Dari arah persebarannya terlihat adanya zonasi salinitas rendah yang bergerak jauh dibandingkan dengan musim hujan. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh arus permukaan yang dominan bergerak ke arah barat, sehingga akan mendorong persebaran zonasi dengan salinitas rendah tersebut. Selain itu, untuk melihat pengaruh secara lokal juga ditampilkan windrush yang dominan bergerak dari arah selatan. Hal tersebut sesuai dengan zonasi khususnya tahun 2017, 18, dan 2020 yang memperlihatkan adanya pergerakan zona mesomesohalin yang bergerak ke arah utara. Berikut selanjutnya itu pada musim kering, di mana terlihat zona mesohalin tidak terlalu banyak dibandingkan dengan musim sebelumnya. Hal tersebut bisa terjadi karena debit sungai yang paling kecil dibandingkan dengan musim lainnya, sehingga pengaruh arus permukaan maupun angin tidak terlalu terlihat pada musim ini. Namun terdapat anomali pada tahun 2021 yang menunjukkan adanya zona mesomesohalin yang cukup luas. Hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh debit sungai lain yang tidak terjangkau oleh daerah kajian yang berada di sebelah timur dengan bantuan arus yang bergerak ke arah timur, sehingga zona dengan salinitas rendah sampai di daerah Muara Gembong. Yang terakhir itu pada musim peralihan 2, di mana hasil tersebut pada musim peralihan 2 yang menunjukkan zona mesomesohalin yang tidak terlalu luas karena pengaruh debit sungai yang kecil. Namun arus permukaan laut dan angin yang masih sedikit terlihat pengaruhnya, di mana zona salinitas rendah bergerak ke arah barat dan barat laut.
Selanjutnya itu time series jarak dan debit dari hasil zonasi setiap musim pada tahun 2016 sampai 2021 juga dihitung jarak persebaran zona mesomesoalin dari muara bendera. Lalu dibandingkan dengan debit sungai yang terlihat pada gambar berikut yang menunjukkan adanya keterkaitan di mana saat debit sungai tinggi, jarak persebarannya akan lebih jauh begitu pun sebaliknya. Keterkaitannya juga dihitung dengan korelasi yaitu sebesar 0,63 yang menunjukkan pengaruh yang memiliki pengaruh berbanding lurus. Selanjutnya itu luasan zonasi. Berikut merupakan tabel luasan zonasi di mana rata-rata menunjukkan zona mesopolihalin merupakan zona paling luas dan zona euryhalin merupakan zona yang paling kecil. Dan berikut merupakan perbandingan time series perbandingan luas zonasi untuk mesomesohalin, mesooligohalin, dan debit sungai, di mana terlihat adanya pengaruh mesooligohalin dan limnetik yang sangat berpengaruh terhadap debit sungai. Namun untuk zona mesomesohalin sendiri tidak terlihat adanya pengaruh yang cukup signifikan. Hal tersebut bisa terjadi karena saat debit sungai tinggi, maka tidak hanya zona mesomesoalin saja yang terbentuk, tetapi juga terbentuk zona yang memiliki nilai salinitas rendah, di mana dengan mana terlihat dengan korelasi yang cukup besar itu sekitar 0,72 hingga 75. Di mana saat debit sungai meningkat, maka luas zona meso-oligohalin dan zona limnetik juga akan bertambah. Nah, berikut merupakan hubungan pasang surut. Nah, jika dibandingkan hasil salinitas permukaan pada setiap pengambilan data citra satelit tidak akan terlalu terlihat pengaruh pasang surut yang terjadi karena adanya perbedaan kondisi lingkungan terutama debit sungai. Sehingga untuk melihat pengaruh pasang surut pada salinitas dibandingkan dua data citra satelit pada bulan yang sama namun dengan kondisi pasang surut yang berbeda. Dengan asumsi kedua data tersebut memiliki kondisi lingkungan yang sama. Sehingga dibandingkan data pada tahun 2008 pada tanggal 8 September 2018 dengan kondisi menuju pasang dan 24 September 2018 dengan kondisi menuju surut. Pada dasarnya jika kondisi perairan menuju surut, salinitas permukaan terukur akan naik, begitupun sebaliknya. Saat menuju pasang, salinitas permukaan terukur akan turun. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya faktor pencampuran yang disebabkan oleh kondisi pasang surut tersebut. Pengaruh pasang surut terhadap salinitas permukaan dapat dilihat dari data yang menunjukkan tanggal 24 September 2018 dengan kondisi menuju surut, nilai salinitas yang terukur secara umum lebih tinggi dibandingkan pada tanggal 8 September 2018 yang memiliki kondisi menuju pasang. Nah, berikut merupakan hubungan debit sungai dan zona estuari yang menunjukkan saat debit sungai tinggi, maka salinitas yang terukur akan rendah, begitupun sebaliknya, sesuai dengan korelasi yang diperoleh yaitu sekitar minus 0,85. Hal tersebut bisa jadi karena pengaruh pengenceran laut yang memiliki nilai salinitas lebih tinggi oleh massa air tawar dengan salinitas lebih kecil yang dibawa oleh debit sungai tersebut. Berikut merupakan kesimpulannya di mana dinamika perubahan zonasi perairan berdasarkan salinitas permukaan menggunakan citra satelit Landsat 8 di estuari Muara Gembong terjadi pada setiap musimnya. Zona-zona yang terbentuk pada setiap musimnya, di mana pada musim peralihan 1 memiliki zona estuari yang paling banyak, yaitu terbentuk zona mesopolihalin, mesomesohalin, mesooligohalin, dan zona limnetik. Dan untuk musim kering sendiri memiliki zona estuari yang paling sedikit, yaitu zona mesopolihalin dan mesomesohalin. Nah, dari semua parameter yang teliti, debit sungai merupakan parameter yang paling berpengaruh terhadap dinamika perubahan zonasi perairan terjadi di estuari Muara Gembong karena ada perbedaan debit sungai pada setiap musimnya. Adapun saran yang akan saya berikan untuk penelitian selanjutnya itu dilakukannya pengambilan data validasi lapangan secara langsung sesuai dengan waktu perekam data citra Landsat 8, melintas di daerah kajian dan sesuai titik pengambilan data yang diinginkan. Lalu menggunakan Google Earth Engine yang merupakan platform open source karena dapat melakukan visualisasi secara langsung dan tidak perlu pengunduhan data citra satelit satu persatu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.